Halo semua, balik lagi ke channel YouTube gue. Hari ini gue pengen bahas mengenai dua hal yang katanya berkaitan, yaitu soal pendidikan sama kesuksesan. Mari kita mulai. Kita bahas dulu dari pendidikannya. Pendidikan kita di Indonesia secara garis besar, menurut gue pribadi, penting gak sih? Penting. Pendidikan itu penting, sekolah itu penting untuk mengajari ilmu yang basic. Tapi hal yang lebih penting yang diambil daripada sekolah dan pendidikan kita di Indonesia adalah mengajarkan kita bersosialisasi, mengenalkan kita tentang keanekaragaman Indonesia, mengenalkan kita tentang berbagai macam agama yang ada, dan lain sebagainya. Soalnya disiplin, ya kan, bertanggung jawab, ya mungkin hal-hal seperti itu. Kok dari tadi yang lo bahas kayak gitu sih bang, tentang pendidikan? Ilmunya mana? Pelajaran kita di sekolah gimana? Untuk pelajarannya tersendiri, jadi memang segala sesuatu ada positif ada negatif ya. Kalau untuk pelajarannya sendiri, gue bilang di Indonesia ini untuk pendidikan masih sangat kurang kompeten menurut gue. Karena setahu gue di luar sana, di negara-negara lain, itu pendidikan sudah mulai menjurus dari dia saat di sekolah menengah atau di junior high schoolnya mereka di sana, itu sudah ada yang menjurus. Dalam artian ketika seseorang anak memiliki bakat di satu bidang, dia sudah diarahkan ke bakat tersebut. Dan Indonesia memang masih punya budaya soal pendidikan yang menurut gue ini harus dirubah. Untuk orang-orang tua atau calon-calon orang tua, mungkin angkatan gua, angkatan 90, angkatan 80 kan, yang baru jadi orang tua atau yang akan jadi orang tua, tolong jangan atau stop budaya mendirect keinginan lu terhadap anak lu. Anak kita atau calon anak kita nanti itu punya keinginan, mereka punya bakat, mereka punya kehidupan. Jadi jangan buat kehidupan mereka berada dalam obsesi lu. Gue tekanin sekali lagi nih ya. Jangan biarkan anak-anak Indonesia ke depannya hidup dalam obsesi orang tuanya. Kenapa gue bilang kayak begitu? Mungkin ada sebagian orang tua yang sudah gue bilang melek akan hal ini, bisa ngeliat untuk hal ini, dan bahkan mungkin dia sudah membebaskan anak-anaknya untuk berkreasi, berkarya sesuai dengan apa yang mereka senangi. Tapi masih banyak yang mendirect anaknya, pokoknya lu kalau nggak jadi ini, lu tidak akan sukses. Didoktrin seperti itu. Jangan. Apapun hal di dunia ini dapat menghasilkan. Karena apa? Bukan bidang yang menghasilkan, tapi orangnya yang menghasilkan. Ketika orangnya punya niat, ketika orangnya punya tekad, hal tersebut akan menghasilkan. Pendidikan di Indonesia, mungkin udah sering lo dengar bahwa seperti yang orang-orang sudah banyak katakan, seperti memaksa seekor ikan memanjat pohon. Ini kata-kata populer nih, kalimat populer. Pendidikan Indonesia mengajarkan ikan memanjat pohon. Yang dimana kalau misalnya ikan itu dipaksa memanjat pohon, dia akan terlihat bodoh seumur hidup. Karena memang kita dipaksa untuk bisa semua pelajaran di sekolah. Sedangkan ketika pelajaran A berganti pelajaran B, gurunya ganti. Harusnya kalau mau kayak gitu ya gurunya harus bisa semua. Adil dong, ya kan? Ini bentuk ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Kenapa nggak dibuat kalau guru ini ada di ruangan A, di ruangan B, di ruangan C? Murid yang mau belajar masuk ke ruangan itu, ketemuin gurunya, pelajari apa yang mereka mau pelajari. Kalau yang nggak mau, ya nggak usah ambil. Kenapa nggak dibuat seperti itu? Gua rasa selama 6 tahun dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD,
pengenalan secara garis besar atau dasar pendidikan itu cukup kok. Menurut gue ya, tapi gue bukan orang pinter-pinter banget sih. Ini kan pendapat gue, ya kan. Mau bully silakan, mau komentar silakan, bebas. Jadi menurut gue nggak fair, gitu loh. Dan sangat membuang-buang waktu, gitu loh. Di saat lu 6 tahun sudah mengenal hal-hal basic, istilahnya di dunia ini ada apa aja sih? Pelajaran itu ada apa aja sih? Ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari itu ada apa aja sih? Kita dikenalin selama 6 tahun. Terus di SMP kita kenalin lagi, di SMA bahkan mungkin ya udah sedikit menjurus antara IPA dan IPS, tapi tetap 1 tahun pertama dikenalin lagi. Tapi sekarang kita bersyukurnya sudah ada SMK yang menjurus. Tapi kenapa nggak dari sekolah menengah? Itu menghemat waktu banget loh. Jadi kita harus ingat satu hal, bahwa di dunia ini nggak bisa kembali itu waktu. Kalau kita bisa menghemat waktu, kita bisa meraih lebih banyak hal. Kan? Jadi itu sudut pandang gue soal pendidikan nih, ya kan? Ada positif, ada negatif, ya kan? Yang positif kita ambil, yang negatif kita perbaiki. Ayo kita sama-sama perbaiki sebagai masyarakat Indonesia, sebagai calon-calon orang tua yang bakal nanti punya anak, atau yang mungkin sekarang udah mulai punya baby atau anak kecil. Ya, pesan gue cuma satu, stop mendirect kehidupan anak lu dalam obsesi lu. Ya kan? Biarkan mereka berkarya, biarkan mereka hidup dengan jalan apa yang mereka senangi, selama itu positif. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan, mensupport mereka menjadi sukses. Bukan kita atur mereka menjadi sukses. Ini bukan pengaturan, tapi ini secara natural. Hidup itu berjalan secara natural. Jangan diatur-atur, kasihan. Nanti yang ada bukannya dia sukses, ya dia akan jadi orang biasa aja. Atau juga kalau dia sukses kan, orang pertama yang dibahagiakan adalah orang tua pasti. Apapun bidangnya, ayo kita support. Contoh dulu waktu gue kecil, main game, waduh, main game terus, kapan belajarnya? Lu mau jadi apa? Kan? Sekarang gamer gajinya lebih gede daripada pegawai kantor. Kok bisa? Karena zamannya sudah berubah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Gitu. Kita harus mengikuti zamannya. Setiap profesi punya peluang, tinggal bagaimana manusianya. Ini memang kalau dari kita ngomongin pendidikan ini agak panjang, bahkan gue bilang bisa panjang banget ini kalau gue mau rembetin kemana-mana, ya kan? Tapi gue yakin dan gue percaya segala sesuatu yang dimulai dari hal yang kecil, yaitu apa? Keluarganya dulu, ya kan? Kalau kita semua sebagai orang tua sudah punya komitmen bahwa kita akan membiarkan anak kita berkreasi dalam hidupnya, menjalani satu bidang yang mereka senangi, bukan karena obsesi kita sebagai orang tua, pasti pendidikan Indonesia lama-kelamaan mengikuti. Dan saya mendukung Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan sekarang yang melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa di dunia pendidikan. Karena beliau berjiwa anak muda. Dan beliau udah aware, udah sadar gitu. Bahkan beliau juga di salah satu diskusi-diskusi udah mengajarkan seperti itu gitu. Mari sekarang kita kaitkan antara pendidikan dan kesuksesan. Jadi menurut gue pribadi, pendidikan dan kesuksesan berkaitan gak sih? Tidak sama sekali menurut gue. Kenapa gue bilang tidak sama sekali? Karena kesuksesan ini bukan karena orang pinter, bukan karena orang bodoh, bukan karena orang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Tapi kesuksesan ini lahir dari orang yang memiliki mental sukses. Jadi orangnya, mau orangnya itu pinter kayak apapun, atau orang itu mau tidak berpendidikan kayak apapun, dalam artian mungkin waktu dulunya dia tidak sempat sekolah tinggi,
Tapi kalau dia punya mental sukses dan dia mau berjuang, mau berusaha, bukan pemalas. Jadi di dunia ini nggak ada orang bodoh, katanya ya, nggak ada orang bodoh, yang ada cuma orang malas yang nggak mau berusaha. Tapi selama dia mau berusaha, dia punya mental sukses, dia pasti bisa sukses. Udah punya mental sukses, terus dia hidup di bidang yang dia mau berkarya di bidang itu, dia bekerja keras, ya kan? Ditambah ini tadi mental sukses, dia pasti sukses. Karena apa? Kunci dari orang sukses, ya, bukan pendidikannya, tapi sifat dasar manusia. Ada 2 sifat dasar manusia. Pertama, penasaran. Kedua, tidak pernah puas. Kalau kita bisa menjalani kedua sifat dasar ini secara positif, artinya kita penasaran tentang bidang tersebut, salah satu bidang maksudnya ya, kita benar-benar penasaran, kita mau kerjain terus, ya kan, dan kita nggak pernah puas dengan hasilnya, kita merasa kita bodoh dalam artian itu bodoh itu dalam sini tanda kutip, mau terus belajar tentang bidang ini gitu, nggak pernah puas dengan apa yang udah kita dapat, dengan apa yang kita raih, pasti sukses. Coba sekarang teman-teman di rumah yang anak muda, ya kan, yang lagi bertumbuh dari remaja mau ke dewasa, yang nonton video gua, lu coba renungkan dalam diri lu, apa bidang yang paling lu senangi, yang kayaknya kalau lu ngerjain sesuatu ini punya kebahagiaan tersendiri. Setelah lu dapetin, lu diskusikan dengan orang tua lu, ya kan, lu kasih tahu mereka bahwa aku bertanggung jawab dengan apa pilihanku ini. Aku tetap akan buat papa mama bangga. Yakinkan mereka, jalani dengan 2 sifat dasar tadi. Penasaran dan tidak pernah puas. Gue jamin lu bakal mencapai kesuksesan lu dengan jalan lu sendiri. Kenapa gue bilang dengan jalan lu sendiri? Lu gak copy paste dari orang lain gitu. Oh, itu si A sukses jadi gamer, gue mau ikutan Padahal lu main game aja tuh masih abal gitu loh, masih biasa aja, ya kan? Di dunia ini semua orang suka game, tapi yang bener-bener expert di game itu, yang bener-bener punya keahlian itu sedikit banget, ya kan? Jadi itu mungkin bukan bidang semua orang, tapi memang ada beberapa orang yang cocok di bidang tersebut, ya kan? Oh, si B sukses jadi YouTuber, ya, jadi influencer, ya kan? Lu ikutan, ya, terutama yang cewek-cewek nih, ngeliat, ih, dia modal begitu doang sukses, sekarang ngikut di media sosial, bahkan dia lupa. Lu tidak akan bisa sukses kalau lu nggak punya mental sukses. Lu cuma punya mental copy paste. Buat apa? Lu buang-buang waktu lu. Cuma kan, bener nggak? Coba lu pikirin lagi. Lu mengejar sesuatu hal yang bukan diri lu, terus lu berharap bisa sukses. Wah, ya kalau sukses bersyukurlah, tapi kalau enggak, lu buang-buang waktu. Lebih baik lu renungin dulu benar-benar, lu dalami lagi diri lu, kan? Lu yakinkan bahwa gue benar-benar mencintai bidang ini, gue penasaran banget dan gue mau serius menjalani. Coba deh. Jadi jangan, teman-teman juga yang sekarang udah istilahnya mungkin punya pendidikan yang tinggi, kalian nggak salah, ya kan? Kalian beruntung, kalian bisa mendapat pendidikan yang begitu tinggi, manfaatkan, raih kesuksesan kalian, ya kan? Dengan apa yang sudah kalian pelajari. Ya mungkin sekarang didirect sama orang tua,
Ya kita mau ngomong apa, sudah terjadi. Kan gue nggak bisa juga menjudge bahwa yang sudah terjadi artinya dia tidak akan pernah sukses. Selalu bisa. Banyak kok sekarang kalau lihat lulusannya ekonomi, kerjaannya bukan ekonom. Lulusannya akuntansi, kerjaannya bukan akuntan. Lulusannya dokter, kerjaannya bukan dokter. Ada banyak, selama lu masih mau berusaha. Tapi kalau lu yang udah dapat pendidikan tinggi dan bukan kebetulan sih ya, dan karena memang waktu lu milih itu orang tua lu sudah memberikan lu kesempatan yang luar biasa sampai lu benar-benar bisa menjalani apa yang lu cintai, lu sangat-sangat beruntung. Explore itu, raih kesuksesan lu, jangan pernah menyerah. Manfaatkan 2 sifat tadi, penasaran dan tidak pernah puas. Jadi gue harap teman-teman yang remaja mau ke dewasa, teman-teman yang sudah dewasa, yang lagi dalam dunia pekerjaan atau sedang mau masuk ke dunia pekerjaan, untuk para teman-teman yang sekarang lagi mau jadi orang tua, yang mungkin sekarang istri tercinta sedang mengandung, atau bahkan yang perempuan-perempuan sedang mengandung, atau yang lagi punya baby, atau mungkin yang sudah punya anak. Poin dari video gue hari ini, ayo kita stop sama-sama budaya mendirect anak kita untuk hidup dalam obsesi kita. Stop. Ayo kita sama-sama. Gue yakin kita bisa. Gue yakin lu sadar kok, ini sesuatu hal yang gak bagus sebenarnya. Lu boleh punya obsesi. Lu mungkin gagal dari obsesi lu sebelumnya, tapi jangan jadikan obsesi ini alasan untuk mendirect anak lu masuk ke dalam obsesi lu. Ayo kita bisa. Poin yang kedua, orang yang punya pendidikan tinggi bisa sukses atau sudah disupport dari bidang pendidikan untuk menjadi sukses. Tinggal bagaimana orangnya memiliki mental dan mau memanfaatkan 2 sifat dasar manusia secara baik dan benar. Yang 3, orang yang kurang beruntung tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Jangan pernah menyerah. Kamu punya bakat, kamu punya passion, ya kan? Gali itu, manfaatkan itu, jangan menyerah. Ya kan? Gua suka sedih atau gua kadang suka nangis. Di saat dulu gua sempat berputus asa, ya kan? Gua ngelihat teman-teman kita yang disabilitas, mereka dengan berjuang luar biasa meraih kesuksesan mereka. Mereka bisa. Kita yang Tuhan kasih sesuatu hal yang normal, yang baik, kita menyerah. Teman-teman kita yang disabilitas itu luar biasa loh. Gue salut banget sama mereka dan gue senang banget ada di sekitar mereka. Karena gue belajar banyak kehidupan yang kita gak bakal dapetin dari kehidupan kita yang normal ini. Lu gimana bahasa kasarnya ya? Masa lu mau kalah gitu sama teman-teman kita yang disabilitas, yang mereka dalam keterbatasan tapi punya jiwa semangat yang kuat? Lu ayo bangkit, kita bangun Indonesia, kita bangun negara kita, mulai dari hal yang terkecil, yaitu apa? Diri kita dulu kita bangun. Habis diri kita bangun keluarga kita bangun lingkungan kita bangun komunitas kita bangun negara kita. Kita bisa. Yang penting mau atau tidak. Udah itu aja. Memang tidak akan semua orang mau, tapi gue yakin teman-teman yang sudah memilih nonton video gue pasti mau dan pasti bisa. Berusaha. Tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin di dunia ini kalau Tuhan berkehendak. Artinya, ketika lu sudah memiliki semua, jangan pernah juga lu meninggalkan ibadah lu, apapun agama lu. Jadi teman-teman udah cukup jelas dari video gue yang hari ini, yang kelihatan gue sangat berapi-api, makanya gue memilih pakai baju warna merah karena ini sebuah topik yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita, kan? Dan gue harap generasi tahun 80, 90, 2000
menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Bukan artinya generasi sebelumnya tidak baik, sudah baik, kita jadi lebih baik. Begitu seterusnya. Kita mengupgrade generasi kita. Oke? Siapkan mental suksesmu, ya kan? Terus gali bakatmu, berkecimpunglah di dunia yang kamu benar-benar senangi secara positif. Manfaatkan 2 sifat dasar manusia secara positif. Gue ulang-ulang terus di video ini sampai lo bosen, nggak apa-apa deh. Yang penting lo betul-betul paham akan pentingnya itu. Jadi video gue hari ini cukup sekian, dan sampai ketemu di video gue berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik pastinya, yang lebih seru kita bahas. Dan tidak lupa juga, gue bebaskan kalian berkomentar apapun di kolom komentar. Mau kalian komentar positif, gue bersyukur. Kalian mau komentar negatif, terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk berkomentar. Mau kirim kritik dan saran, oke. Mau bully, oke, tidak masalah. Sampai ketemu di video gue berikutnya, dan thank you.